Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ini adalah video kedua saya tentang nahwu. Pada video yang pertama saya hanya membahas tentang apa dan bagaimana serta alasan-alasan apa kenapa kita perlu mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, yaitu bahasa agama kita. Nah, mulai pada video ini dan seterusnya, saya akan memulai membahas materi nahwunya. Nah, pada video ini saya akan memulai membahas dua jenis kalam dalam bahasa Arab. Memang agak berbeda cara saya mempresentasikan ilmu nahwu kepada audiens. Pada umumnya para guru-guru nahwu mengajar nahwu itu dimulai dari kata benda, mulai dari A sampai Z, kata benda, jenis-jenisnya, macam-macamnya, tanda-tandanya dan macam-macam sampai selesai. Kemudian kata kerja, jenis-jenisnya, tanda-tandanya dan macam-macam sampai selesai. Setelah itu baru membicarakan kalam. Namun saya mencoba langsung ke depan, yaitu langsung membuat kalimat dengan kalimat yang sederhana. Harapan saya audiens itu segera memahami bahwa oh ini yang namanya kalimat gitu. Seperti kalau ada yang kursus menjahit gitu ya, hari pertama masuk langsung sudah diajari bagaimana membuat badannya, kemudian kancingnya, kerahnya, lengannya. Jadi sudah sebuah baju yang bisa dipakai walaupun sederhana. Bahwa nanti dalam pengembangannya ada macam-macam bentuk badannya, macam-macam bentuk kancingnya, macam-macam kerahnya, lengannya, dan lain-lain, maka itu nanti akan berkembang sesuai dengan perkembangan pembahasannya. Nah, sebelum jauh, saya akan membahas kata kalam dulu. Sebagaimana sudah saya singgung pada materi pendahuluan bahwa kalam itu adalah kalimat di dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kalimat di dalam bahasa Arab itu adalah kata dalam bahasa Indonesia. Nah, ini salah satu contoh di dalam surah Al-Baqarah ayat 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa tatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah. Yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun.
Maksudnya, apakah kamu masih mengharap mereka akan beriman kepadamu, ya? Padahal segolongan dari mereka mendengarkan kalam Allah, ya, mendengarkan kalam Allah atau kalimat-kalimat Allah, kemudian mereka mengubahnya setelah memahami, sedangkan mereka mengetahui, ya. Ini adalah kata kalam. Kalam bisa disebut sebagai firman atau kalimat dalam bahasa Indonesia. Sedangkan di dalam pengajaran-pengajaran nahwu, kalam itu sering disebut jumlah. Maka dari itu, mulai pada video ini dan selanjutnya saya akan menyebutnya jumlah. Jumlah di dalam bahasa Arab ada dua, yakni jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan kata benda, dan yang kedua adalah jumlah fi'liyah, yaitu jumlah yang diawali dengan kata kerja. Ini contoh-contohnya. Yang di atas ini adalah contoh jumlah ismiyah. Al-kitabu jadidun. Al-kitabu adalah buku, adalah kata benda. Jadidun baru. Jadi buku itu baru. Nah, buku adalah kata benda atau ismun. Kalimat ini diawali dengan kata benda, maka kalimat ini disebut jumlah ismiyah. Yang kedua, qara'tu al-kitabah. Saya telah membaca buku. Nah, membaca di sini qara'a adalah kata kerja atau fi'lun. Nah, karena jumlah ini diawali dengan kata kerja yaitu qara'a, maka ini disebut jumlah fi'liyah. Baik. Nah, tadi saya sebut kata benda. Kata benda itu apa? Kata benda adalah kata yang menunjuk benda atau nama. Ya, misalnya meja, kursi, rumah, mobil, atau nama, misalnya Ali, Ahmad, Hasan, Zainab, Fatimah. Nah, itu adalah kata benda, kata yang menunjukkan benda atau nama. Sederhananya itu, tapi ulama nahwu memiliki definisi kata benda adalah kata yang mengandung makna pada dirinya sendiri dan tidak tergantung pada waktu. Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam taktarin bizamanin. Itulah definisi ulama nahwu. Tapi sederhananya adalah pada definisi yang awal tadi. Lalu kalau kita membaca teks-teks dalam bahasa Arab, baik Al-Quran maupun hadis maupun bahasa Arab yang lain, bagaimana kita bisa membedakan itu kata kerja, itu kata benda, atau kata yang lain? Maka di sini saya berikan ciri-ciri kata benda.
Ciri pertama, kata benda diawali dengan alif lam. Al, seperti ya, al kitabu, al kolamu, al kitabu, al kolamu, buku, pulpen. Atau bertanwin di akhirnya, kitabun, kolamun, kitabun, kolamun. Nah, tapi di sini saya tegaskan ini sifatnya atau, tidak boleh dua-duanya. Kalau sudah pakai alif lam, tidak boleh pakai tanwin. Jadi alkitabun tidak boleh, atau kitabu nggak boleh. Kemudian didahului dengan huruf jar dan berharokat kasroh. Ini nggak selalu, tidak selalu kata benda didahului oleh huruf jar. Tapi ketika didahului oleh huruf jar, maka itu sudah pasti kata benda. Mari kita lihat contohnya di dalam Al-Quran. Nah ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu diawali dengan alif lam, maka dia adalah kata benda. Al-alamin juga diawali dengan huruf alif lam, maka dia juga kata benda. Dan seterusnya. Di sini ada marodun, adabun, alimun. Ini semua adalah kata benda. Di sini cirinya adalah tanwin di belakangnya. Nah, satu lagi di sini, fi kulubihim. Kulubi di sini juga kata benda. Tidak ada alif lamnya, juga tidak ada tanwinnya. Tapi di sini ada harfu jar, fi ini. Maka ini adalah kata benda. Toyib, selanjutnya. Nah, kembali lagi, jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan kata kerja. Lalu kata kerja itu apa? Seperti namanya, adalah kata yang menunjukkan aktivitas. Misalnya makan, akala, tidur, nama, duduk, jalasa, dan lain-lain. Kemudian kalau kita membaca teks bahasa Arab, bagaimana kita tahunya bahwa itu ada kata kerja atau bukan? Apa ciri-cirinya? Yang pertama, tidak memiliki ciri-ciri pada kata benda yang sudah dibicarakan pada slide sebelumnya tadi. Itu artinya tidak diawali dengan alif lam. Itu dalil pokoknya. Walaupun nanti ada sedikit kata kerja yang menggunakan alif lam di awalnya, itu sedikit sekali. Kemudian yang kedua, tidak memiliki tanwin di akhirnya. Ya. Kemudian ciri kedua, didahului oleh huruf mudhara'ah. Apa itu huruf mudhara'ah? Yaitu huruf yang membentuk fi'lun mudhari'un. Nanti kita akan bicara
lebih lanjut tentang fi'il mudhari'un atau fi'il mudhari, begitu saja. Tapi yang dimaksud huruf mudhara'ah yaitu alif, nun, ya, dan ta. Kadang ada yang menyebutnya itu Anita, biar gampang ya. Alif, nun, ya, ta, Anita. Nah, kemudian ciri ketiga, kata kerja itu sering didahului oleh huruf sa, qad, saufa. Sa, qad, saufa. Tapi tidak selalu. Tidak selalu. Tapi yang diawali dengan saufa, qad, dan sa sudah pasti itu kata kerja. Kalau ini tadi kata kerja dalam bentuk sekarang, kalau fi'lun mudhari'un, nah kata kerja dalam bentuk lampunya adalah fi'lun madin. Cirinya tidak ada huruf mudhari'ahnya ini, tidak ada ini di depannya. Tidak ada ini di depannya. Ini kaidah umumnya. Thayyib. Nah, ini adalah contoh-contoh di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Yukhadi'una. Ada ya. Ini adalah ciri fi'il mudhari atau kata kerja dalam bentuk sekarang. Ini juga yahdauna, yash'uruna. Ada huruf mudhara'ah seperti ini. Begitu juga ini tubsidu. Ini adalah huruf mudhara'ah. Maka ini adalah kata kerja. Bagaimana ini? Kila. Alif lam tidak ada. Tanwin juga tidak ada. Anita ini juga tidak ada. Maka ini adalah kata kerja dalam bentuk lampau atau fi'lun madin. Begitu juga ini. Qalu, tidak ada alif lam, tidak ada tanwin di belakangnya, tidak ada huruf mudhara'ah, maka ini adalah kata kerja dalam bentuk lampau. Thayyib. Nah, sekarang mari kita cek pemahaman kita. Soalnya sangat sederhana. Masukkan kalimat-kalimat di bawah ini ke dalam tabel untuk membuat jumlah ismiyah dan atau jumlah fi'liyah. Di sini ada kalimat kabirun, al-kitabu, jayyidun, tawilun, hasanun, muhammadun. Contoh misalnya di sini al-baitu. Al-baitu itu rumah. Nah, apa yang cocok dengan di sini? Misalnya saya akan bilang al-baitu kabirun. Contoh lagi, titik-titik ini mau diisi apa? Nah, di sini ada kata jayyidun. Boleh ada taruh di sini al-kitabu jayyidun. Jadi ini ditaruh di sini. Al-kitabu jayyidun. Buku itu bagus. Thayyib. Terima kasih Anda sudah bisa memahami. Silahkan diselesaikan 3 kalimat yang sisanya. Mudah sekali. Thayyib. Syukron lakum jami'an alal musyahadah. Thank you all for watching.